wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Suara saya sudah jelas atau mantul atau bagaimana? Ember, ember. Sehat. Oke. Coba saya ganti seperti ini ya. Nah, bagusan yang tadi atau yang sekarang? Ini better, bagus Pak ini. Bagusan ini dari Bisa. yang Mendingan, lebih mendingan. Ringan dikit, tapi belum jelas banget. dengan yang sebelumnya? Bisa ini. Bagusan ini. Baik. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalam ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-mab'uts rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Coba semuanya santri baca subhanaka Subhanaka la Malam. ilma lana illa ma 'allamtana innaka Antal alimul hakim. alimul hakim. alimul hakim. Sudah hafal semuanya santri? Yakin? Barakallahu fiik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruh fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan kami ilmu, memberikan kami kekuatan. Tak ada ilmu, tak ada kekuatan yang kami miliki kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah lah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami jiwa-jiwa kami, hati-hati kami kesucian, keridhaan, ketulusan, keikhlasan kepada hati-hati kami semua. Berikanlah ketakwaan kepada kami semua ya Allah, rasa khasyah, takut, namun kami sangat rindu akan bertemu denganmu ya Allah ya Rabb. Bantu kami untuk mempersiapkan diri kami. Bantu kami ya Allah untuk meniti jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang engkau ridhoi, jalan yang engkau beri nikmat atas mereka. Minan nabiyyin, dari golongan para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, orang-orang yang mati di jalanmu ya Allah, was-salihin, orang-orang yang berbuat saleh, berbuat kebajikan, wa hasuna ulaika rafiqa, atau siapapun yang mengikuti jalan-jalan kebaikan, golongkan kami semua di dalam golongan-golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pertanyaan. Kenapa Ustadz Arfa ngadain nuzulul Quran? Padahal tidak ada nuzul Quran zaman Rasul. Yang ada tanzilul Quran atau nazzalal Quran. Al-Quran langsung diturunkan. Pada hakikatnya, kalau kita menganggap malam nuzul Quran itu wajib dan harus dilaksanakan, ini yang tidak boleh. Karena memang malam nuzul Quran itu tidak ada secara sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita menjadikan ini sebagai ajang untuk berlomba-lomba menggapai keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama halnya ketika kita melakukan kajian pada umumnya, tidak ada membedakan. Hanya saja malam ini kita merefresh kembali, karena kita akan kehilangan Ramadan sebentar lagi. Jangan sampai begitu Ramadan hilang, begitu Ramadan pergi, tapi dosa, rasa malas, ya, rasa lalai belum pergi dari jiwa, belum pergi dari diri kita. Maka kita berharap malam ini kita mengupgrade kembali. Kalau di bulan Ramadan awal kita punya persiapan di bulan Sya'ban untuk menyambut bulan Ramadan,
Maka mudah-mudahan malam ini menjadi sebuah kekuatan baru untuk menyambut 10 terakhir bulan Ramadan. Karena kita akan betul-betul totalitas berjuang dengan penuh semangat, penuh perjuangan di 10 terakhir Ramadan. Dan mudah-mudahan kita semua, baik para anak-anakku semuanya, para santri, para asatidzah, para sahabat surga, jemaah khataman dan tadabbur, kita berharap ya semuanya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi jangan sampai ya jadi pemangsa atau pemburu malam Lailatul Qadar. Jadi cuma diburu hari-hari yang ada di dalam hadis saja. Jangan seperti itu ya. 21 rajin, 22 kagak, 23 rajin, 24 B aja, 25 rajin, 27 ya, 26 biasa aja. Tidak seperti itu, tetapi sengaja memang disembunyikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar di setiap harinya kita merasakan malam Lailatul Qadar, khususnya untuk anak-anakku semuanya dan para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya perhatikan, kalau mau tahu kita ini sudah menjadi salah satu bagian daripada ahlul Quran, keluarganya Allah Subhanahu Wa Taala yang khusus di muka bumi ini, cirinya adalah kita merasakan seperti Lailatul Qadar itu setiap saat kita baca Quran. Kenapa? Karena kita merasa butuh. Kenapa orang di Lailatul Qadar berlomba-lomba? Coba sahabat semua jawab. Kenapa ibu berlomba-lomba? Karena butuh terhadap malam Lailatul Qadar. Butuh ampunan Allah yang dimana kita diampunkan 1000 bulan. Butuh rahmatnya Allah di mana kita diberikan rahmat 1000 bulan. Butuh pahala di mana kita sekali mengerjakan kita kerjakan 1000 bulan. Kita butuh itu semua, maka kita berlomba-lomba untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka jadikan Al-Quran dalam diri kita itu seperti malam Lailatul Qadar. Butuh. Jangan kemudian menjadi sebuah rutinitas kewajiban saja. Jadikan kebutuhan. Pokoknya saya nggak beraktivitas ke kantor, belum mulai duduk sebelum saya baca 1-2 ayat 1 halaman. Ya, saya tidak akan tidur sebelum mata saya dan lisan saya ini membaca Al-Quran 1-2 atau 1 halaman. Nah, itu merasa butuh. Ya, itu merasa butuh. Karena dia awali hidupnya dengan Al-Quran dan diakhiri harinya dengan Al-Quran. Berarti dia butuh terhadap Al-Quran. Maka malam hari ini mudah-mudahan munajat doa kita ya menambah iman, menambah takwa, menambah hidayah, menambah rahmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua nanti ketika sudah selesai dari sini ya makin semangat, makin istiqomah, makin kokoh. Tadi saya tanya santri, udah ada yang khatam belum? Jawabnya baru 2 orang, 3 orang yang betul-betul selesai dalam artian dia kejar khatamnya, gitu kan? Tapi kalau secara cepatnya, itu sudah banyak yang khatam. Artinya apa? Kesempatan. Allah masih sampaikan anak-anakku semuanya ini di hari ini berarti kejar. Yang baru sekali tambah lagi 2 kali. Yang baru 2 kali tambah 3 kali. Yang baru 3 kali tambah 4 kali. Yang sudah 5 kali tambah 6 kali. Siap? Kurang semangat. Siap gak? Nah, siap. Hadap ke kamera coba. Bilang, siap gak? Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, sekarang coba saya tanya, tauladannya nih, tauladannya santri kita. Nah, kan gitu, tauladannya, Masya Allah nih. Siap khotam? Mana, sahabat surga? Siap khotam? Insya Allah. Siap. 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 Insya Allah. Semangat. Semangat ya. Barakallahu fiik. Ada yang izin malam ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ya, terus. ada 35. Coba lihat tampilan jumlahnya. Nah itu 35 orang. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Pak Ustadz boleh nanya sedikit aja Pak Ustadz. Izin. Hah? Ini Ustaz kok ngelirik ke sana ya jadinya. Takutnya ada situ-situ, coba TV-nya pindahin sini. Biar Ustaz nggak ngelirik. Ya, silakan Ibu Eri sedikit ya. Sedikit aja.
Pak Ustadz, kan ada yang bilang kan kita sebenarnya wanita itu sebaiknya kan sholatnya di rumah aja seperti taraweh gitu ya. Kan Hmm. itikaf. Nah, dulu tuh selalu dibilang kalau malam yang untuk yang ganjil itu itikaf di masjid gitu. Sebenarnya tuh kita yang mana sih? Apakah kita di rumah aja atau kita memang betul-betul harus pergi ke masjid gitu, Pak Ustadz? Perempuan, perempuan. Perempuan. Masya Allah, tabarakallah. Barakallahu fiik. Pertama, dulu itu masih banyak fitnah. Rasul saja pernah difitnah, tapi waktu itu langsung terjawab karena ternyata itu adalah sepupunya Rasul. Maka perempuan itu dulu sangat dibatasi untuk keluar dari rumah. Bahkan akhirnya kan keluar hadisnya Rasulullah SAW, nggak boleh seorang perempuan ya, seorang istri keluar dari rumah melewati pintu rumahnya tanpa seizin daripada siapa? Suaminya. Itu kenapa? Karena takut ada fitnah. Nah, Jadi jawaban pertama, kalau tidak ada dan tidak takut terjadi fitnah dan bisa terjamin, maka silahkan. Ya, tentu di masjid lebih afdal. Itu yang pertama. Yang kedua, perempuan itu punya tanggung jawab untuk mendidik anaknya. Maka perempuan adalah al-madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak. Jangan sampai ya, jangan sampai karena keegoisan untuk beribadah lalu amanah sebagai seorang ibu itu terlalaikan. Ya, itu. Yang ketiga, kenapa orang dianjurkan di rumah? Ya, karena berkiblat kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sebaik-baik sholatnya perempuan itu adalah di rumah. Nah, tapi dibalas lagi dengan hadis yang lain. Sebaik-baik softnya laki-laki itu di soft pertama, dan seburuk softnya laki-laki adalah di mana? Baris yang terakhir. Apakah karena kita katakan seburuk-buruk softnya laki-laki terakhir lalu laki-laki tidak ke masjid? Coba dijawab. Nah, tetap ke Harus tetap ke masjid masjid. pun terakhir. Jadi buruk itu bagi yang sengaja, begitu kira-kira. Jadi tetap ya, saya berpandangan ya, mengambil pendapat ulama yang membolehkan dan menganjurkan perempuan untuk meramaikan masjid, ya, untuk meramaikan masjid. Ustaz, lalu bagaimana kalau ada ustaz yang menyuruh di rumah saja? Nah, berarti dia mengambil pendapat yang mengatakan bahwa takut terjadi fitnah. Kalau sekarang, apalagi mohon maaf ya, kalau perempuan sudah usia 100 gitu kan, 200, 100 ada nggak ya? Fitnah apa yang mau terjadi? Kan tidak ada lagi kan gitu. Jadi mafsadatnya lebih kecil, manfaatnya lebih besar. Kalau di rumah keburu bau apa itu dapur, ntar dikit-dikit masak lagi. Ya, ada teman nelpon sampai 2 jam nggak ngaji, nggak sholat, begadang, nggak bangun tahajud. Nah, mafsadatnya banyak. Nah, supaya dapat sempurna malam Lailatul Qadarnya, ya kalau bisa di malam-malam terakhir. Ustaz, saya nggak bisa full, nggak jadi masalah. Ya. Dulu saya ingat di usia saya 16 atau 15 tahun. Saya sering ngajar ibu-ibu dari Jakarta jamaah yang ke Bogor. Karena dulu saya di Bogor sekolahnya. Itu Masya Allah, saya pendekin tahajud saya. Jadi baca harusnya 1 juz, 1 rakaat itu 1 lembar. Saya cuma baca setengah halaman. Habis sholat dikomentar sama ibu-ibu. Oh Ustaz, kok cepat banget sholatnya? Lah, kan sengaja nih. Kan gitu. Sengaja biar ibu-ibu seneng gitu, cepat. Ternyata tidak. Ibu-ibu ternyata punya kekuatan. Ya, padahal usianya jauh di atas kita. Akhirnya besoknya saya nggak kasih 1 halaman, saya kasih 1 lembar. Masya Allah katanya, Pak Ustadz, saya baru ngerasa sholat tadi katanya. Berarti selama ini apa? Terlalu cepat sholatnya. Dikasih 1 halaman, dia baru betul-betul menikmati. Karena orang itu kalau ngerti urgensi daripada Quran, itu dia akan merasakan kenyamanan di setiap ayat-ayat yang dibaca. Berbeda ketika orang memaksakan, beda. Jadi kalau kita mengerti betul-betul urgensi Quran itu kita butuh, ya kita akan selalu haus. Karena begini, Al-Quran itu suci, ya. Al-Quran itu datang untuk mendatangkan ketenangan. Jadi kalau kita sholat,
imamnya panjang terus kita nggak tenang, banyak istighfar. Banyak istighfar. Astagfirullah. Kenapa saya nggak bisa tenang dengerin bacaan ini? Ya, ntar dikit-dikit lawan begitu, tak dikit ini lawan gatel, ya kan? Ntar ini pikirannya kemana-mana lah gitu. Sampai nggak sadar ternyata imam udah Allahu Akbar, kita belum Allahu Akbar. Nah, banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi itu penyebabnya. Baik, mudah-mudahan bisa membantu untuk lebih semangat lagi buat beribadah. Malam ini kita lanjut di surat apa? Kon. Al-Furqan ayat 1. Al-Furqan ayat 21. 21 juz 19. Juz 19. Sudah mulai rudu semuanya? Sudah. Santri sudah belum? Sudah rudu? Sudah semuanya? Baik. Saya mohon maaf ini suaranya saya ngisi tadi dari sore ke maghrib, habis isya sampai taraweh ngejar ke sini buat ngisi sahabat-sahabat. Ya, alhamdulillah kekejar. Cuman ya jadi gini suaranya. Si Pak Ustadz. Syukron. Ya, mari kita mulai dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo santri semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, untuk berikutnya santri tidak usah bersuara, takut ganggu jamaah konsentrasinya, jadi cukup komat kamit saja. Mulutnya berbicara. Boleh bersuara tapi kecil-kecil. Siap? Barakallahu fiik. Juz 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala allazi ana لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ حجرا محجورا وقدمنا إلى ما من عمل فجعلناه هباء
منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا أحسن مقيلا ويوم تشقق السماء ونزلت الملائكة Putus-putus Ustadz. Putus-putus. Putus-putus Pak Ustadz. Maaf. susah kalau putus-putus. Yang lain juga putus-putus. Putus-putus Pak Ustadz. Yang lain juga sama putus-putus. Sama Iya, Pak Ustadz. Ya sama. Putus. sama Pak Ustadz Tidak jernih. putus-putus. Headset Ustaz Hilang timbul. hilang timbul ya. yes yang timbul. Di sini lihat. Mic yang Ustaz pakai sini. Ya, bismillah. Kalau ini bagaimana? Bagus, lebih bagus. Ada suara enggak? Ada. Oh, lebih bagus. Gedein dikit ya. Beda emang. Coba gedein TV-nya biar benar. Halo, cek. Bismillah. Back. Gema. Oh, matiin aja suara. Bergema-gema. Back sound ya, apa sih namanya? Suara saya kedengaran, Ibu? Iya, Ini lebih bagus nih. iya, iya. Lebih bagus. Ngomong kadang-kadang bagus, tapi pas ngaji Ya, suka pas suara. putus-putus. Iya, 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 iya. Iya. Ya, suara ibu-ibu kedengaran ke situ. Apa katanya? Bu Wiwi, suara coba ngomong Ibu. Ya, ya Pak Ustadz. Ya, berarti dengar suara saya. Dengar. Kamu jawab ya. Tapi agak jauh Pak Aman Ustadz. Ibu suara saya? Enggak itu ya. Agak jauh. Tuh. Agak jauh. Oh iya baik. Coba saya Ya. deketin. Ini gimana? Oke, nggak apa-apa. Udah dekat Baik, belum? bagus. Aman ya Bu Wiwi ya? Aman. Apa katanya? Aman. Baik, kita lanjut ya. Masya Allah. Tabarakallah. Nanti kabarin kalau ibu-ibu ngomongnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Berit berapa tadi, Nak? 20. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليهم وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا Kok hilang? Oh, sekarang nyalain lagi gitu. Oh, iya. Hilang Dari ya? ayat berapa kamu bisukan? Hilang. Oh, ada yang ngomong di sebelah. Oh iya. Dari ayat berapa? Ayat 40. Kita ulangi dari ayat 46 ya. Masuk 48. Thumma qabadnahu ilaina qabdan yasira wa huwa alladhi ja'ala lakumul layla libasan والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا
لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى بذنوب عباده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا الله أكبر تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكروا أو أراد شكورا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما
إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون
ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهبني ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون.
قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي
رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واجعلني من ورثة جنة النعيم واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافئين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون
فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل
أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Alhamdulillah, 2 halaman lagi kita selesai. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الذلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقول هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين
وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على ما تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Mari kita baca doa khatam Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna وارزقنا اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن. Ya Allah, rahmatilah kami semua dengan Al-Quran-Mu. Ya Allah, rahmatilah kami semua dengan Al-Quran. Mudah-mudahan anakku semua, para sahabat, khataman dan tadabbur, apa yang kita lakukan malam ini menjadi booster iman, upgrade iman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba suara TV-nya dibesarin dikit ya. Ya, Ibu Dewi, dengar suara saya? Dengar. Ya, baik. Barakallahu fiik. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali ayat-ayat yang kita lewati, dan Masya Allah, Tabarakallah, ciri Allah senang sama kita, itu Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada kita. Itu cirinya. Kenapa? Saya tanya, coba dijawab. Tanda-tanda kebesaran Allah itu banyak atau tidak? Banyak. Banyak. Sangat banyak. Orang tahu banyak. Tapi Allah akan pilih hamba-hambanya yang memang Allah perlihatkan tanda-tanda kebesarannya, terkhususnya yang paling sering nanti melihat tanda-tanda kebesaran Allah adalah mereka yang berilmu. Ya, mereka yang berilmu. Tentu ilmunya harus didasari apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa saja diperlihatkan kebesaran Allah tanpa iman, tapi itu jarang. Contohnya misalnya penemu yang ke bulan, kan orang tidak beriman jadi beriman. Terkait dengan profesor yang mengatakan kandungan kulit itu ternyata berlapis-lapis, habis kulit habis, ternyata ada kulit lagi di balik itu semuanya. Ya, ada kulit baru lagi nanti, dan itu lebih bagus, ya, pergantian kulit.
Ternyata Al-Quran sudah sebutkan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Jadi ternyata memang kita ini kulitnya berlapis-lapis. Setiap nanti habis dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala kulitnya, diganti dengan kulit yang baru lagi supaya merasakan sakit yang baru lagi. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba sejenak kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala ayat 70 ya. Ayat 70 surah Asy-Syu'ara ya, sampai ayat 92 ya atau 93. Nah, kemarin-kemarin kita sudah mendengar beberapa sahabat kita yang membaca terjemahnya. Coba Aulia turunin ke model yang bawah-bawah. Nah, ayo coba saya mau dengar dari Ibu Nur Febriani. Coba dibaca Ibu Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 70 surah Asy-Syu'ara. Terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah? Lanjut. Lanjut Pak Ustadz. Terus. Mereka menjawab, kami menyembah berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. Oh, lihat Dia tuh. Ibrahim berkata, Sebentar. Apa katanya? Kami senantiasa bangga ya menyembah apa? Berhala. Dan kami apa terakhir bilang? Kami tekun akifin. Akifin itu kalau nggak dilaksanain jadi aib. Aib. Nah ini ya. Orang berbuat syirik jadi aib kalau nggak syirik. Gitu lah. Nah sekarang kita balik. Aib kalau jamaah khotaman dan tadabbur lewat harinya tanpa baca Quran. Aib bagi santri kalau dia sakit lupa mengaji. Harus tetap ngaji 1-2 halaman. Siap? Siap apa? Oh kirain siap tidur. Udah mulai elang. Coba liatin santrinya, Aulia. Mana? Udah error juga nih, jangan-jangan. Udah berapa watt? 5 watt. Jangan mau kalah sama, Masya Allah ini. Jiwa-jiwa muda semua dapat Ustadz ini. Ya, ini nggak ada yang ngantuk ini. Lihat aja mukanya cerah-cerah semua. Ya, pakai filter. Enggak, emang asli ini karena wudhu cerah. Jadi, akifin. Dia itu tekun untuk menyekutukan Allah, melawan Allah. Jadi kalau kita ini selalu senantiasa tekun, kok kayak konsisten banget gitu jahilnya. Konsisten banget gitu, nggak menyadari kesalahannya, atau pura-pura nggak bersalah. Hati-hati. Ya, lanjut, Bu Nur. Satu lagi. Dia Ibrahim berkata, apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya? Baik, lanjutkan Ibu Marlina Haberham. Pengen dengar suaranya Ibu Marlina Haberham. Ada? Belum ada. Oke, kalau gitu kita pindah ke Teh Ina ini, Masya Allah. Lama nggak dengar suara Teh Ina. Ada Teh Ina? Nggak ada juga. Masya Allah, tabarakallah. Oke, kita ke Ibu Manal. Assalamualaikum Ibu Manal. Dengar suara saya enggak? Coba yang lain dengar suara saya enggak? Jangan-jangan suara saya enggak masuk. Ada, suaranya ada. Kedengaran Pak Ustadz. Dengar Pak Ustadz. Baik, kalau begitu kita ke Bu Eri aja biar cepat. Karena Bu Eri yang tampil di depan. Lanjutkan Bu Eri. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Ibrahim berkata, apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya? Atau Terus?
Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakan kamu? Lanjut. Mereka menjawab, tidak, tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu. Stop dulu. Ada nggak nih sekarang kita yang berislamnya ala nenek moyang? Ada? Cek di rumah. Kerisnya berapa? Jampi-jampinya berapa di rumah? Datangin suatu tempat. Ya kan? Budaya. Kalau budaya nenek moyang kita ngaji habis maghrib itu bagus. Habis subuh ditiru bagus. Nenek moyang kita punya mihrab di rumah juga bagus. Tapi kalau sudah percaya dengan hal-hal yang mistis, apalagi tatayur itu apa? Ya, takut celaka. Jangan duduk di pintu, nanti suamimu banyak. Kebalik. Apa? Jangan duduk di pintu, kenapa? Rezekinya hilang. Nah, rezekinya hilang. Tuh. Padahal rezeki mah di kerjaan, pintu tempat masuk, kan begitu. Hati-hati ya. Jangan lewat gang ini. Nanti kamu digigit, disembunyiin setan. Itu tatayur namanya. Nggak boleh. Ya, sudah mendahului takdirnya Allah. Kecuali ada begal, udah tahu ada begal di situ masih berlewat, itu namanya ya kurang berpikir. Ya, kurang berpikir. Lanjut Ibu Eri. Dia Ibrahim berkata, apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah? Kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu, sesungguhnya mereka, apa yang kamu sembah, itu musuhku. Lain halnya Tuhan seluruh alam. Ya, cukup situ dulu. Baru dilanjutkan lagi nanti. Coba, kira-kira masih ada nggak orang secara zahir nyembah seperti ini? Sudah jarang sekali. Tapi baru-baru ini, sangat miris sekali. Mungkin ibu-ibu juga sudah sampai beritanya ya. Berapa orang sekarang mayatnya? 12. 12 mayat ditemukan. Dan 1 orang pembunuh. Hanya karena orang ini terlalu nafsu ingin menggandakan uang. Akhirnya bukan uangnya yang terganda, tapi hidupnya jadi ganda. Hidup di dunia, hidup di akhirat. Mati. Dikasih racun. Dan dikubur dalam keadaan seperti itu juga. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Ini berarti sudah menghambakan diri kepada harta. Coba. Karena nanti dia menghambakan diri kepada harta, apa yang bisa Allah perbuat kalau seperti ini? Nah, saya kasih contoh ini karena real, baru-baru terjadi. Sampai hari ini masih diselidiki apakah masih ada mayat-mayat yang akan ditemukan. Ini ciri orang-orang yang betul-betul sudah sangat otoritas hidupnya itu harta. Pengennya yang instan gitu loh. Nggak mau ikhtiar, padahal itu bukan sifat mukmin. Allah itu tidak pernah nilai kecukupan kita dengan harta yang bermiliar dan bertriliunan. Karena seandainya miliaran dan triliunan akan mencukupi keinginan manusia, maka pasti Elon Musk yang paling bahagia. Karena uangnya tidak berseri. Tapi tidak toh. Banyak tuh orang-orang di sana yang hanya makan sisa bungkus habis roti di jalanan juga bahagia. Santri-santri kita di sini menghafal Quran juga bahagia. Ibu-ibu semuanya di sini mungkin tantangan hidupnya besar. Ada yang ditinggal anaknya, ada yang ditinggal cucunya, ditinggal suami, ditinggal ibu, ditinggal ayah, juga bahagia. Maka kebahagiaan tidak pernah diukur oleh harta saja. Maka jangan menghamba kepada sesuatu yang Allah ciptakan, tetapi menghambalah kepada pencipta sesuatu itu. Saya garis bawah ini karena penting sekali di akhir-akhir zaman ini, sahabat dan santri semuanya, untuk menjaga tauhid kita. Susah sekali sekarang membedakan mana ustadz yang mengajak kepada tauhid, mana ustadz yang mengajak kepada kesyirikan. Susah sekali. Ya, susah sekali. Susah sekarang membedakan mana pilihan kata hati dan mana kata nafsu. Susah sekarang membedakan mana peraturan yang kita buat itu untuk kemaslahatan masyarakat atau egoisme kita masing-masing. Sulit. Inilah tanda-tanda akhir zaman. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita, hey, apapun keputusanmu yang akan engkau ambil, baik itu dalam kebaikan menuntut ilmu, beramal, ya, apalagi bermuamalah, bersosial, berhubungan sosial kepada manusia, jangan pernah engkau lupakan Allah.
kokohkan Allah supaya dia bisa jamin engkau tidak ditipu dan kau masuk dalam keadaan syirik. Jadi kokohkan imannya. Karena setelah ini akan ada ayat-ayat yang harus siap kokoh imannya. Kalau tidak, nggak berfungsi ayat setelah ini. Oke? Tangkap dulu baik-baik. Bahwa la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringan diucapkan, tetapi sulit untuk terkokohkan dalam hati. Sulit untuk tersabatkan dalam hati. Kenapa? Karena manusia baru mengatakan belum meyakini. Kalau sudah meyakini, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamullahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah engkau ngira kalau kamu enak-enak ngaji, enak-enak tadabbur, enak-enak menghafal Quran, wahai para santri, enak-enak murojaah, lalu Allah tidak uji kamu? No. Allah harus tes. Jahada. Siapa yang betul-betul diuji, berjuang melawan itu semuanya. Yang sebelumnya ujiannya adalah semangat untuk membaca Al-Quran, sekarang ujiannya adalah bagaimana dia tidak sombong dengan bacaan Qurannya. Yang dulu dia susah menghafal, sekarang ujiannya adalah bagaimana dia tidak sombong dengan hafalannya. Akan ada terus ujian. Maka yang paling tepat dan luas adalah yang jahadu, selalu berjuang, berproses. Barakallahu fikum. Sekarang coba Ibu Putri boleh dilanjutkan terjemahnya. Maaf Pak Ustadz, tadi ayat berapa Pak Ustadz? 78 Put. 78. Ya. Halaman berapa Bu Eri? Duh, Halaman maaf. 370. 370. 300. Asyura, Iya. Syu'ara. 8 ya. Surat ke-26. Ya, auzubillahi minasyaitonir rajim. 78. Yaitu Yang telah menciptakan aku, maka dia yang memberi petunjuk kepadaku. Itu satu. Sebentar. Yang menciptakan dan yang memberi petunjuk. Itu pun satu. Yang kedua. Dan yang memberi makan dan minum kepadaku. Memberi makan dan memberi minum kepadaku. Ketiga. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Apabila aku sakit, dia menyembuhkan aku. Tiga pertama ini adalah kebutuhan utamanya kita semua di dunia. Iya atau tidak? ya. Tiga ini adalah kebutuhan utama kita di dunia. Pegang baik-baik ini. Yang menciptakan kita adalah Allah. Yang memberi petunjuk kita adalah Allah. Yang memberi makan dan minum adalah Allah. Yang menyembuhkan dan memberi penyakit adalah Allah Subhanahu. Pegang baik-baik ini. Kalau engkau ketemu dan engkau ketemu salah satunya ini, langsung ingat. Jangan sombong. Langsung kembalikan kepada Allah. Ketika kita sedang berada dalam kesulitan, kok kayak susah jalan ini ya Allah. Saya harus milih mana? Tanda tangan atau tidak? Setuju atau tidak? Ikut sini atau ikut sana? Saya harus ikut mana ya Allah? Kembalikan kepada Allah. Minta bantuan oleh Allah Subhanahu. Kalau kita susah membedakan, ini minuman haram. Nah, baru-baru ini kan viral nih. Ya. Ada sebuah makanan yang tempatnya ada di mana-mana, tapi belum halal oleh MUI. Tapi orang antri, masya Allah. Yang hebatnya lagi orang Islam yang antri. Yang lebih dahsyat lagi anak pesantren yang banyak. Allahu Akbar. Kenapa anak pesantren nggak pernah dapat makanan seperti itu? Ya kan gitu. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Nah ini perlu diperhatikan. Kembalikan kepada Allah dulu. Baru setelah itu enaknya. Kalau enak menurut kita, belum tentu enak menurut Allah, jangan. Tapi kalau enak menurut Allah, belum tentu enak menurut kita, mungkin itu lebih bagus. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau sakit, ya, tentu kita ikhtiar. Tapi tetap tujuan utama kita adalah minta perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di dunia. Baik, berikutnya Bu Putri. Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Ini satu. Alam barzakh. Dua.
Dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Allahumma amin. Ya mujibas sa'il. Ini yang kita inginkan. 2 poin utama ini yang kita inginkan di akhirat. Tapi mulai dari sekarang jangan pernah kita lalai membaca doa yang ketiga, yang ayat 83. Jangan pernah lalai, ya. Karena ini satu-satunya manifestasi kita yang paling dahsyat setelah wakaf dan jariah. Ya, ini manifestasi paling terbaik kita. Coba dibaca terjemahan yang ketiga, Bu Putri. Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh." Masya Allah. Berarti kalau kita soleh, insya Allah keturunan kita soleh atau tidak? Soleh, insya Allah. 3 kebutuhan kita di dunia, 3 kebutuhan kita di akhirat. Pegang baik-baik ini, insya Allah kita akan merasakan ketenangan. Baik di dunia, juga di akhirat. Dan kita akan selalu merasa qanaah, selalu merasa zuhud. Ini saya ngomong qanaah, ngomong zuhud, jangan-jangan gak ngerti nih. Qanaah itu apa? Merasa cukup. No, merasa puas. Cukup itu versi bahasa saja. Waktu SMP kita belajar qanaah, merasa cukup. Kalau kita dalami secara mendalam, qanaah itu puas akan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya cukup, tapi dia merasa betul-betul, ya Allah ini yang paling terbaik menurut saya. Itu qanaah. Zuhud. Zuhud apa? Hah? Kalau kita dulu belajar apa? Zuhud. Apa nak? Tidak mencintai dunia, ya. Bagus. Siapa nama kamu? Ayuni, ya. Tidak mencintai dunia. Siapa yang kamu cintai? Al-Quran. Allah. Jadi qanaah dan zuhud, ya. Baik. Kemudian berikutnya, ini masih nyambung nih doanya, ya. Sekarang coba saya mau dengar dari Ibu. Sebenarnya pengen yang di belakang-belakang nih, cuman dari tadi kita ajak belum bisa, ya, tapi nggak apa-apa. Silakan Bu. Sampai ayat 80. 84 sekarang. 71. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Ya Allah, ya Rabb. Maksudnya apa? Nanti kalau Ibu dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan persaksiannya kepada anaknya, kepada suaminya, kepada saudaranya, kepada ibunya, semuanya baik. Mudah-mudahan nanti kalau Ibu mati, nanti yang cerita-cerita itu baik semuanya. Mudah-mudahan kita semua ini nanti kalau menghadap Allah, ya, semua sahabat surga, semua santri, semua sahabat khotaman dan tadabbur, kalau menghadap Allah itu semuanya bersaksi yang baik. Ya Allah, saya punya teman begini. Ya Allah, saya punya suami begini. Ya Allah, saya punya sahabat seperti ini. Ya Allah, saya punya orang tua begini. Baik, semua yang disebut. Bukan yang saling menjerumuskan. Ya Allah, saya nggak ikhlas. Saya punya salah. Saya punya macam-macam. Kita sebutkan kesalahan orang lain. Nah, karena menuntut, kita nggak mau disiksa. Jangan sampai. Terus, ini, perhatikan ayat selanjutnya. Bu, Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. nah, surganya namanya apa? Surga Naim. Naim. Penuh kenikmatan namanya surga Naim. Naim. Ya. Terus. Dan ampunilah ayahku. Sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat. Nah, terus. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terus. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Ya Rabb, ya Rabb. Terus. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ya Allah. Allahumma ja'alna minhum ya Allah. Terus. Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Baik, terus satu lagi. Dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat. Baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak juga mempersiapkan ayat ini. Dari awal kita hanya mengaji seperti biasa. Tapi memang ayat ini sangat pas untuk malam ini.
sebelum kita memasuki perjuangan di terakhir-terakhir Ramadan. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, hati yang ridho. Maka 3 persiapan kita tadi di dunia sudah cukup, 3 bekal kita untuk menghadap Allah di akhirat mudah-mudahan juga cukup. Tapi jangan sampai kita datang kepada Allah dengan hati yang berlumurkan dosa, dengan hati yang berlumurkan maksiat, hati yang berlumurkan keburukan. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, hati yang suci, hati yang betul-betul ikhlas ridha untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Bukan dia yang ke surga, tapi surga yang didekatkan kepada dia. Bukan dia yang capek-capek untuk masuk surga, tapi surga yang menghampiri dia, surga yang memanggil dia. Itulah hati orang-orang yang suci. Betul-betul mengharapkan ibadah, betul-betul mengharapkan amal saleh, tidak lain dan tidak bukan untuk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari pada malam hari ini kita sedikit bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu ya Allah. Kami memohon ampunanmu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana dulu mereka menyayangi kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana zulman katsira. Ya Allah, terlalu banyak dosa yang kami perbuat di bulan Ramadan ini dan terlebihnya di luar bulan Ramadan ya Allah. Zulman katsira. Banyak sekali banyak sekali dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah. Baik yang kami sengaja, yang kami tidak sengaja, yang kami ingat ataupun yang kami tidak ingat, yang nampak ataupun yang tidak nampak ya Allah. Taufir lana, ampunilah kami ya Allah. Wala yaghfiru dzunuba, karena tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosa kami illa anta, kecuali engkau ya Allah. Ya Allah, malam ini adalah malam yang ganjil, angka yang disukai oleh Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan malam ini kami lewati hari Jumat menuju hari Sabtu ya Allah. Amal-amal kami diterima, taubat-taubat kami engkau ampuni ya Allah, dosa-dosa kami engkau ampuni ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, bukankah engkau menyukai hambamu yang meminta maaf dan minta ampun kepadamu ya Allah? Maka ampunilah kami semua. Maafkan ya Allah segala dosa-dosa kami ya Allah. Karena sungguhnya engkau yang maha pemaaf, maha pengampun, lagi mulia. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jika seandainya tak satu pun di antara hambamu, makhlukmu yang menyembahmu, tak akan mengurangi zat kemuliaanmu. Dan seandainya seluruh makhluk hamba manusia menyembahmu, tak akan menambah satu derajat pun kemuliaanmu. Maka malam hari ini kami menghadap kepadamu ya Allah. Tak ada yang kami bisa banggakan, tak ada yang kami bisa harapkan, tak ada yang bisa kami minta, kecuali meminta pertolongan dan ampunanmu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa kepada kedua orang tua kami ya Allah, dosa kepada ayah kami ya Allah, kepada ibunda kami ya Allah, kepada istri kami ya Allah, kepada suami kami ya Allah, kepada anak-anak kami ya Allah, kepada sahabat kami ya Allah, kepada rekan-rekan kami ya Allah. Jangan engkau biarkan satu butir dosa pun masih ada di hati-hati mereka, karena kami sungguh tak akan mampu mempertanggungjawabkan satu dosa yang kami miliki kecuali atas pertolongan-Mu ya Allah. Allahumma taqabbal minna ya Allah. Terimalah doa kami, wa sujudana, sujud kami ya Allah. Walaupun tentu kami tahu banyak kekurangan, terkadang kami terlalu terburu-buru sehingga tidak merasakan nikmatnya doa dan nikmatnya sujud di hadapan-Mu ya Allah.
wa ruku'ana ya Allah, ruku-ruku kami ya Allah terima, wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tammim taksirana ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma Rabbana inna amanna faghfir lana ya Allah, kami sudah berupaya untuk beriman kepadamu ya Allah, berjuang semampu kami ya Allah, maka jangan engkau hinakan amal-amal kami ya Allah, jangan engkau biarkan kami menghadapmu tanpa membawa sedikit amalan baik, dan jangan engkau biarkan kami menghadapmu ya Allah dalam keadaan masih berlumurkan dosa ya Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi tanda cintamu kepada kami, tanda sayangmu kepada kami ya Allah, sehingga kami tidak keluar dari bulan Ramadan ini, sehingga suami kami, istri kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, sahabat kami ya Allah, tidak keluar dari bulan Ramadan ini kecuali engkau ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah, seperti layaknya bayi yang baru lahir. Rabbana inna kunna zalimin ya Allah, sungguh terlalu banyak kezaliman yang kami lakukan, tak terhitung jumlahnya, tak terbayang besarnya ya Allah. Jika seandainya kami minta untuk menjawabkan semua itu, maka apalah daya kami ya Allah. Sungguh amal-amal soleh kami tidak akan mampu membayar semua dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana iftah lana fa innaka khairal fatihin waghfir lana fa innaka anta khairul ghafirin wa tub 'alaina فإنك أنت التواب الرحيم وارزقنا فإنك أنت خير الرازقين يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار wa'izna min azabil qabr ya Allah. Sungguh kami tidak mampu dan tidak siap ya Allah untuk merasakan pedihnya azab kuburmu ya Allah. Sungguh kami tidak mampu dan tidak siap ya Allah untuk merasakan panasnya api neraka-Mu ya Allah. Allahumma ajirna minan nar, selamatkan kami dari api neraka-Mu ya Allah. Jangan biarkan jasad kami ini dibakar oleh api neraka-Mu ya Allah. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Tapi ya Allah, masukkanlah kami semua ke dalam surga-Mu ma'al abrar was salihin wasyuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika seandainya kami berbuat karena manusia, maka segera tobatkan kami ya Allah. Jika seandainya kami beramal bukan karena-Mu ya Allah, segera tunjukkan, bukakan hati kami ya Allah. Tapi jika seandainya kami beramal betul-betul ridho, ikhlas karena-Mu ya Allah, maka bukakan pintu-pintu kebaikan kepada kami semua ya Allah. Thawabul hasanah al-hasanatu bimithliha, karena Engkau telah janjikan ya Allah, jikalau kami berbuat baik, akan datang kebaikan-kebaikan yang lain hadir dalam hidup kami ya Allah. Tangan, mata, lisan, mulut, kaki kami ya Allah, bahkan hati ini ya Allah, sungguh semua akan kami hadapkan kepada-Mu ya Allah, dan akan ditanya setiap satu di antara sel tubuh kami ya Allah. Terlalu banyak saksi kesalahan yang kami lakukan ya Allah, dalam kesedihan kami, dalam ketidaktahuan kami, dalam kejahilan kami ya Allah. Maka ya Allah, jangan biarkan kami semuanya menanggung itu semua ya Allah, dengan berlumurkan dosa dan maksiat kepada-Mu ya Allah. Tapi ya Allah, sebelum kami menghadap kepada-Mu ya Allah, biarkan dosa-dosa itu gugur melalui ibadah-ibadah kami. Biarkan kemaksiatan-maksiatan itu pergi ya Allah. Cuci segala dosa-dosa kami, sebagaimana dibersihkannya baju putih dari kotoran ya Allah. Bersih daripada bisikan-bisikan syaitan, hasad, dengki, riya, ain, semua penyakit yang ada di dalam hati kami ya Allah. Bersihkanlah ya Allah, dan kami berharap menjadi hamba yang datang kepada-Mu dalam keadaan biqalbin salim, hati yang selamat, hati yang suci, hati yang ridho, tidak mengharapkan apapun kecuali ridho-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim.
Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Ya Allah, kami tidak tahu kapan ajal ini akan berakhir. Ya Allah, kami tidak tahu kapan hidup ini akan berakhir, ya Allah. Kami tidak tahu kapan perjalanan ini akan berhenti, nafas tidak akan bisa lagi ditarik, ya Allah. Maka, kalaupun kami, ya Allah, akan ditutup hidup kami, ya Allah, maka kami memohon kepadamu, ya Allah, bihusnil khatimah, dengan tutup, dengan akhir, dengan kematian yang baik, ya Allah. Yang baik menurutmu, ya Allah. Biarkan kami menghadap kepadamu dalam keadaan sujud, dalam keadaan ruku, dalam keadaan tilawatul Quran, dalam keadaan zikrullah. Ya Allah, wala takhtimna bisu'il khatimah. Dan jangan engkau biarkan kami, ya Allah, mengakhiri segala perjuangan ini, ya Allah. Jangan engkau panggil kami, ya Allah, dalam keadaan kami sedang lalai, sedang malas, sedang berdosa dan bermaksiat kepadamu, ya Allah. Sungguh kami tidak ada daya, tidak ada kekuatan untuk mengatur kematian. Tapi kami mohon kepadamu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Matikan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Masukkan kami semua bersama keluarga kami, sahabat kami, keturunan kami ke dalam syurgamu, ya Allah. Kami ingin bersama mereka, ya Allah. Orang tua kami, ya Allah. Kami gak mau dipisahkan orang tua kami, ya Allah. Kami tidak ingin dipisahkan oleh anak-anak kami, ya Allah. Kami tidak ingin dipisahkan oleh suami, istri kami, ya Allah. Biarkan kami bersama mereka, ya Allah. Selamatkan mereka. Selamatkan kami, ya Allah. Satukan kami sebagaimana engkau pertemukan kami di dunia. Pertemukan kami di jannahmu, ya Allah. Satukan kami di jannahmu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman. Ya Dzal Jalal, ya Qawi, ya Hayyu, ya Qayyum. Engkau yang maha hidup, maha menguatkan. Engkau ya Aziz, engkau ya Jabbar, engkau ya Qahhar. Kami akan berjuang, ya Allah. Masih engkau berikan Ramadan terakhir ini. Kita jangan biarkan Ramadan terakhir ini kami lalai, ya Allah. Terlalu banyak kami gunakan untuk berlihai-lihai santai, ya Allah. Kami luput, ya Allah. Biarkan setelah ini kami berjuang, ya Allah. Berikan kekokohan iman. Berikan ketaatan yang penuh. Berikan kesucian jiwa dan pikiran agar kami fokus beribadah kepadamu, ya Allah. Dan mudah-mudahan kami semua mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam yang engkau janjikan kepada kami, ya Allah. Malam yang engkau khususkan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, sampaikan kami di malam Lailatul Qadar. Dan jadikan kami orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada doa, tak ada harapan yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah dengar, pasti Allah sambut, pasti Allah sedang melihat kita dengan para malaikatnya. Maka mudah-mudahan malam ini kita semua disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya, dan kita menjadi hamba-hamba pilihan Allah yang akan disukseskan di bulan Ramadan dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Barakallahu fikum jami'an. Juga kepada santri, tetap semangat untuk kejar targetnya khatam, kejar targetnya untuk hafalannya. Lihat, ada hamba-hamba Allah di sana yang sibuk, banyak kerjaan, banyak aktivitas, tapi mereka masih berjuang untuk membaca Al-Quranul Karim. Kita tutup dengan membaca istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi jam 5 ya, Wi. Ya, Makasih Pak Ustadz. nanti Makasih, jam Pak 5 pagi ya. Ya, Makasih semuanya. makasih. Terima kasih, Pak. Kita ketemu besok. Assalamualaikum. Kenapa hari ini begini Waalaikumsalam banget? warahmatullahi wabarakatuh.